Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa belajar bersama dengan murid-murid SDN Gombang. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang keliling persegi. Anak-anak, kalian tahu apa yang dimaksud dengan keliling? Namanya keliling itu artinya itu seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Di kelas 3 kalian sudah pernah mempelajari tentang sisi-sisi bangun datar. Kelas 3 sudah ada segitiga, ada persegi panjang di kelas 3. Nah, sekarang di kelas 4 kita akan belajar tentang keliling bangun datar, mencari keliling dan mencari sisi jika yang diketahui adalah kelilingnya. Anak-anak, di papan jadwal kelas 4 itu Pak Bambang sudah membuatkan jadwal pelajaran yang bentuknya seperti Pak Bambang tampilkan. Itu namanya jadwal pelajaran yang bentuknya menyerupai persegi. Nah, anak-anak, yang namanya sisi itu adalah ini namanya sisi. Kita ulang lagi di pelajaran kelas 3, itu namanya sisi. Kemudian, masih ingatkah kalian dengan bentuk benda di kelas Edo dan Meli berupa jadwal pelajaran yang ditempel di kelas mereka seperti jadwal kalian? Itu bentuknya seperti persegi. Iya, bentuk jadwal pelajaran adalah segi 4 beraturan atau persegi. Edo dan Meli akan menempelkan pita pada tepi kertas jadwal pelajaran tersebut. Ketika Edo dan Meli mengukur salah satu sisi bangun, diketahui bahwa panjang sisinya adalah 30 cm. Bantulah Edo dan Meli untuk mengukur panjang pita yang dibutuhkan. Ketika Meli sudah mengukur sisinya, salah satu sisinya ini ternyata panjangnya 30 cm. Karena kalian sudah tahu bahwa sifat bangun persegi itu adalah semua sisinya sama. Kabeh sisi iki podo. Yang sisi ini sama. Untuk melingkari bangun persegi tersebut, maka berapa yang dibutuhkan pita? Berapa sentimeter pita yang dibutuhkan? Kita lihat. Nah, Meli tadi mengukur dengan panjang pita 30 cm. Artinya, jika bangun persegi itu panjang sisinya salah satunya yaitu 30 cm, maka sisi-sisi yang lain itu juga sama, adalah 30 cm. Jelas ya anak-anak? Namanya bangun persegi, jika salah satu panjang sisinya itu sudah diketahui 30 cm, maka semua sisinya yaitu 30 cm. Meli motong pita dengan panjang 30 cm dan menempelkan pada sisi persegi yang pertama. Ini ditempelkan 30 cm yang pertama. Kemudian ia memotong lagi dengan panjang yang sama, ditempelkan pada sisi yang lain. Ini ditempelkan juga sama-sama. Sisinya penuh dengan pita. Meli menjumlahkan semua pita yang telah dipotong. Berarti Meli menjumlahkan semua pita yang telah dipotong yang sudah ditempelkan pada bangun persegi itu. Bagaimana caranya? Meli menjumlahkan semua pita yang telah dipotong. Panjang pita Meli adalah ya 30 ditambah 30 tambah 30 tambah 30 sama dengan 120 cm. Itu namanya keliling. Namanya keliling. Nah, ini namanya keliling. Tambah, 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 tambah.
Jadi mencari keliling bangun persegi bisa juga K keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, ketemulah keliling persegi. Lanjut. Tapi tidak dengan Edo. Edo menghitung panjang pitanya dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Edo langsung memotong 4 buah pita yang panjangnya 30 cm. Sama artinya 4 dikali 30 yaitu 120. Pitanya Meli dengan ukuran yang diukur Meli, caranya Meli 120. Edo mengukurnya juga 120. Yang betul yang mana Pak? Sama-sama betul. Karena keliling bangun persegi, karena sisi persegi itu semua sisinya sama. Sisi persegi ada 4. Sisi persegi ada 4. Artinya berarti keliling bisa juga dicari dengan menggunakan seperti Edo rumusnya, K keliling sama dengan 4 kali sisi. Atau seperti Meli, K keliling persegi sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ada 2 cara, jelas ya? Kita lanjutkan. Ternyata hasil keduanya sama, maka pita yang dibutuhkan adalah 120 cm. Kita lanjutkan lagi. Tahukah kalian, suatu persegi itu mempunyai 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Artinya diagonal itu artinya garis yang menghubungkan ini. Nah. Dan ini namanya diagonal. Yang memotong garis tegak lurus, tegak lurus. Jika 2 ruas garis diberi tanda yang sama, maka hal tersebut menunjukkan bahwa 2 ruas garis tersebut panjangnya adalah sama. Jika diketahui keliling sebuah persegi, dapatkah kalian menghitung sisi-sisinya? Misal contohnya seperti itu. Keliling persegi 160 cm. Berapakah sisi persegi? Kalau soalnya Meli dan Edo tadi, itu kalian mencari keliling, ya. Mencari keliling. Tapi yang sekarang, yang kedua ini mencari sisi. Mencari sisi. Kelilingnya sudah diketahui yaitu 160. Bagaimana cara mencari sisi? Lihat, K sama dengan 4 kali sisi, ya. Loh, Pak, kelilingnya sudah diketahui kok rumusnya masih sama. K sama dengan 4 kali sisi. Iya, bentar. Keliling kita masukkan 160 sama dengan 4 kali sisi. Sisi, dengarkan anak-anak, sisi diwalik ya, diwalik 160 dibagi 4. Kalau mencari sisi itu dibagi, tapi kalau mencari keliling dikali. Ya, kalau mencari keliling dikali 4, kalau mencari keliling dikali 4, tapi kalau mencari sisi dibagi 4. Yang dibagi 4 apanya? Kelilingnya. Jadi 160 dibagi 4 sama dengan 40. Seperti itu. Jadi sudah tahu bahwa rumus sisi sama dengan K dibagi 4. Rumus sisi persegi, kalau mencari sisi persegi, sisi sama dengan K ini K keliling dibagi 4. Tahukah keliling bangun di bawah ini?
Nah, yang kalau ini mencari keliling ya mudah, kamu bisa membuat rumus K sama dengan 4 kali sisi. Berarti 4 kali 16 ya. Bisa juga ditambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 sama dengan yang pertama 4 kali sisi. Artinya K sama dengan 4 kali 16. Berapakah 4 kali 16? 64 cm. Kalau yang diketahui kelilingnya Pak, yang diketahui kelilingnya ya sisi sama dengan K dibagi 4. Sisi sama dengan K dibagi 4. 196 dibagi 4 ketemu 49 cm. Pak, kalau ada soal cerita bagaimana? Dengarkan anak-anak, kalau ada soal cerita jangan sekali dua kali dibaca, satu kali paham lebih baik. Kalau belum paham dibaca berulang-ulang. Misalnya Pak Ahmad mempunyai kebun berbentuk persegi. Jika salah satu panjang sisi kebun Pak Ahmad adalah 12 meter, berapakah keliling kebun Pak Ahmad yang berbentuk persegi? Gampang, kalau diketahui sisinya sudah 12 meter, kamu cari keliling persegi bagaimana? Mudah, cara yang pertama. Nah, itu sisinya sudah diketahui 12. Kalau sisi 12 artinya ya keempat sisinya berarti 12 semua karena bangun persegi. Kamu bisa mencarinya seperti ini. K sama dengan 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 temunya 48. Bisa juga cara yang kedua. K sama dengan 4 kali sisi. Artinya 4 kali sisi sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48 meter. Pak, saya perkalian belum hafal. Nah, itu masalahnya. Kemarin sudah hafal, sekarang lupa Pak. Kemarin belum bisa, sekarang lupa Pak. Kamu boleh menggunakan cara yang pertama dan boleh menggunakan cara yang kedua. Diingat yang diketahui apa. Kalau yang diketahui sisi berarti mencari keliling. Kalau diketahui keliling, kalau mencari sisi rumusnya S sama dengan K dibagi 4. Contoh soal seperti ini. Oh, ini soal sudah. Nah, tugasnya anak-anak yang pertama yaitu tentukan keliling bangun tersebut. Tentukan keliling bangun tersebut. Kamu disuruh mencari keliling. Yang A, dengarkan anak-anak, A ini 13 cm ya. Ini tidak jelas. A ini 13. Yang B 21. Yang C 48. Yang C 13, 21, 48 sisinya. Terus yang kedua kamu disuruh untuk mencari apa itu? Mencari keliling. Yang kedua suruh mencari sisi. K 72. K ini 72. Bentar, saya bukakan. Yang B 164. Yang B 164. Yang C 328. A 32. Yang A 32. Yang B 164. Yang C K-nya sama dengan 328.
32, 164, 328. Saya ulangi. Yang pertama A ini tadi adalah 13 kelilingnya. Yang B 21. Yang C 43, bukan 48, 43. Tuh soalnya ada 3 yang terakhir, yaitu Pak Bambang mempunyai keramik dengan keliling keramik adalah 80 cm. Hitunglah panjang sisi keramik tersebut. Nah, Pak Bambang duwe keramik sing kelilingnya cah mubengi itu 80 cm. Kemudian kamu disuruh menghitung panjang sisinya. Sisi sama dengan keliling dibagi 4. Silakan nanti dijawab anak-anak. Untuk latihan nomor 1 ada 3 soal, 3 soal, dan nomor 3 ada 1 soal. Seperti itu keramiknya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Pak Bambang pada pagi hari ini. Semoga anak-anak diberikan kesehatan sehingga anak-anak mampu mengerjakan tugas dengan baik. Kurang lebihnya sekian, kita kembali besok dengan tembang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.